Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang ini tanggal 8 Juni tahun 2021, kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, umur, rezeki, dan nikmatnya masih bisa berkumpul bersama keluarga. Kembali lagi dengan saya Al-Ahdi Wahyu Putra, atau dengan lebih disapa Bang Al atau Bang Hadid atau Bang Putra. Nah, kalau Wahyu kebanyakannya pakai Mas, tidak ada orang manggil saya Bang Wahyu. Oke, baik. Di sini saya akan mengenalkan diri saya. Nama saya Al-Ahadib Wahyu Putra. Pendidikan terakhir saya S2 MM Untan. Dan itu kenapa saya bisa di S2 MM itu nanti saya akan jelaskan di video saya selanjutnya, di mana saya akan mempresentasikan biodata diri saya atau perjalanan hidup saya. Jadi seperti saya bilang tadi, nama saya Al-Ahdi Wahyu Putra, dan inilah kenapa terciptanya channel di YouTube dengan nama Al Putra Channel. Ya, coba saya mundur sedikit. Itu dia kawan-kawan. Nah, itu dia kenapa namanya Al Putra Channel. Ya, situ kawan-kawan bisa melihat ada nama di situ, isinya nanti motivator, education, dan vlog. Nah, Al Putra itu Al nama depan saya dan Putra nama belakang saya. Oke, sebenarnya ini video 3 kali saya rekam video ini, karena yang pertama kurang sesuai, yang kedua itu saya yang kedua itu udah saya rekam terus saya upload lagu, tapi pada saat mau diupload di YouTube itu tidak diperkenankan. Jadi ini rekaman saya yang ketiga. Rekaman yang tadi udah saya hapus semua. Jadi seperti yang saya ingin sampaikan, bahwa di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu mendelay, karena sesuai permintaan dengan kawan-kawan kelas saya bahwa ada tugas yang memang harus menggunakan mendelay. Sebelumnya kawan-kawan dulu mungkin sudah mengetahui apa itu mendelay. Nah, di channel saya ini saya reminder aja, atau lebih enaknya ngomong dulu disebut menyegarkan ingatan kita kembali. Apa itu mendelay, fungsinya seperti apa, menjalankannya seperti apa. Dan ini saya masukkan ke panduan mendelay jilid pertama atau episode pertama lah ya. Jadi buat teman-teman, buat kawan-kawan yang saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir kuliah, melakukan penelitian, atau tugas makalah yang memang harus diminta dari dosen untuk banyak referensi, ya di sini saya coba bantu. Banyak channel tentang mendelay, tetapi di sini saya akan coba membahas mendelay dengan cara saya sendiri, dan mudah-mudahan cukup dimengerti ya. Kalaupun tidak mengerti, ada kurang paham, mungkin kawan-kawan bisa komen di video yang nanti saya upload ini ya. Video ini saya tujukan selain untuk kawan-kawan kelas saya, kelas B Pasca Sarjana YIN Pontianak, juga untuk kepada kawan-kawan di kampus lain, baik yang ada di Pontianak maupun di luar Pontianak. Salam hangat, salam silaturahmi untuk kita semua, karena dengan silaturahmi rezeki kita lancar dan umur kita panjang. Oke, tanpa mempersingkat waktu, saya coba presentasi, tapi sebelumnya saya betulkan rambut lo. Maklum lah, nak masuk YouTube nih, ulah-ulah sedikit. Bini nonton, keluarga nonton kan, agak bangga sedikit. Mau keluarga besar, keluarga kecil, keluarga jauh, keluarga entah, keluarga pinggir atau keluarga mana. Tengok-tengoklah saya nih, barangkali kan lalu jadi viral. Alhamdulillah wa syukurillah, karena semuanya berjalan atas ketetapan Allah. Kita manusia hanya bisa berusaha semaksimal mungkin ya, apapun itu jalan. Yang penting jangan pernah tinggalkan sholatmu, karena kecil bagi Allah kalau kita ingin mencapai sesuatu.
asalkan kita selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Oke, kita mulai, kita presentasi aja. Di sini saya tidak akan upload dengan suara lagu, nanti apa kena tolak lagi sama di YouTube-nya. Nah, mudah-mudahan dengan suara ini tidak begitu bosan lah, walaupun tidak ada apa istilahnya musik pengantar ya. Nantilah saya coba bersendiri, mungkin dengan pakai susul dan oke ya. Oke, saya coba presentasi. Saya coba sharing dulu sebentar. Oke ya. Oke, saya coba dibuka di di tab yang baru. Oke, sini kita sudah membuka Google. Jadi kawan-kawan yang ingin cari Mendeley sebenarnya cukup mudah. Google ini kan udah dibilang oleh mbahnya Google, bahkan ada sekte penyembah Google, tapi janganlah terlalu benar. Oke, kita mulai. Cukup ketik dengan Mendeley. Yang akan muncul pertama itu download Mendeley desktop. Kita klik. Oke. Nah, jika kita sudah klik Mendeley desktop, sebentar. Oke. Di sini akan muncul seperti ini, download Mendeley desktop for Windows. Nah, jadi kawan-kawan cukup klik yang tanda merah, klik aja, nanti muncul di sebelah kiri, loading tunggu sampai selesai. Ini untuk Windows, sedangkan ini untuk Apple dan itu untuk Linux. Nah, pokoknya kalau ada logo Apple setengah, Apple lah dia. Kalau ada logo penguin, nah itulah dia. Nah, pokoknya itulah ya. Kita sudah selesai dari sini, klik sampai selesai. Jika sudah selesai, teman-teman tinggal klik aja seperti biasa lah. Kita download aplikasi yang ada di desktop ini kan, mulai klik run sampai selesai proses hijau sampai selesai bahasanya. Nah, baru klik selesai, nanti akan muncul seperti ini. Sebentar, saya stop share lagi. Karena di Zoom nih tidak bisa kita share langsung gitu kan. Kalau kita share langsung, yang muncul tuh share yang kita share aja yang pertama. Kalau kita mau share yang kedua tuh nggak akan terbaca, malah yang pertama yang akan muncul. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat versi desktop. Nah, email daftarin aja. Kalau saya kan karena sudah saya daftarkan di register. Sini email saya. Oke, password saya. Enter. Nah, tidak bisa. Mengapa saya katakan tidak bisa? Karena untuk di sini saya menggunakan akses kantor, jaringan kantor. Jadi untuk jaringan kantornya saya tidak bisa buka Mendeley desktop. Sedangkan kalau saya berada di jaringan luar, wifi-nya di luar atau di rumah saya itu bisa, ya. Jadi mungkin di sini kita cancel dulu. Mungkin di sini saya akan masuk ke sesi Mendeley yang kedua, ya. Ini kita top share lagi, close lagi, kita masuk ke Chrome. Mana tadi Chrome? Oke, ini. Nah, kalau teman-teman ingin ingin melihat Mendeley versi web, kawan-kawan cukup nambahin aja di sini. Oke, Mendeley web. Jadi di sini history saya itu semuanya tentang pendidikan, alhamdulillah. Karena pendidikan itu tidak juga mesti kita berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus. Karena pendidikan itu semuanya dari luar. Jadi kita bisa mengatakan diri kita pintar di lingkungan sekolah atau kampus,
karena masih ada yang lebih pintar daripada kita. Itulah pentingnya pendidikan. Disitulah kita harus bergaul bersama orang-orang sekitar, karena pendidikan, setinggi apapun pendidikan kita atau setinggi apapun jabatan kita, baik di kantor, perusahaan, atau sekolah sekalipun, atau dalam dinas apapun, begitu kita keluar dari instansi tersebut, bukan keluar, pulang kerja, kan kita pulang ke rumah, itu kita udah berbaur dengan masyarakat, dan itu tidak akan dipandang lagi, karena di mata masyarakat kita semua sama. Mau ente gubernur, mau ente pak camat, mau ente punya manajer sekalipun dan lain-lain, begitu kita keluar dari lingkungan kerja kita itu sudah masyarakat sipil biasa, dan tidak boleh kita sombong dengan jabatan kita. Kenapa? Di masyarakat kita semua sama, kita butuh mereka, mereka butuh kita. Itulah pentingnya dalam bertetangga, dan Islam itu sangat indah. Dia mengajarkan bagaimana kita berbaur sesama orang, bagaimana kita berbuat bersama tetangga, dan berbuat baik sesama semua orang. Tetangga itu penting, karena kalau ada apa-apa, bukan keluarga kita yang datang duluan, pasti tetangga sebelah rumah akan datang kepada kita. Maka dari itu, kalau kita ingin membeli rumah atau ingin mencari rumah, carilah lingkungan tetangganya yang memang akrab sekali. Karena sekarang ini ya, maaf cakap, jarang lah menemukan asal kita udah balik masuk gang baru gak jam 6 sepi, pergi ke gang sebelah baru gak habis maghrib sepi. Nah, ini kenapa jadi seperti ini kan? Malam kita positif, kita mungkin sebagian tetangga kita keletihan habis aktivitas hari kerja di rumah. Jadi kita lihat lagi bagaimana dengan hari lain, hari libur, apakah tetap sepi? Kalaupun memang masih sepi, berarti mungkin kita berpikir positif lagi, mungkin sedang holiday bersama keluarga. Tapi itu tadi lah, jangan pernah kita melupakan tetangga. Lewat di depan rumah, dia duduk di teras rumah, tegurlah, senyum, balas tak dibalas tak apa, yang penting dah senyum. Oke. Ini hanya sebatas kata motivator, bukan motivator, nasihat lembut dari saya sebagai Alputra gitu kan, Alputra Channel. Oke, kita kembali ke sini. Di sini kawan-kawan nggak ketik ini aja, web Mendeley, kita klik. Masih loading ya. Nah, jadi munculnya akan seperti ini. Mendeley Web, getting started with Mendeley Web. Oke. Kawan-kawan cari ke bawah ya. Isinya juga tentang petunjuk, dan di sini isinya bahasa Inggris. Nah, kalau nak nyari bahasa Indonesia, saya rasa sih tidak ada. Bentar. Oke, biasa istri tercinta sedang WA. Oke. Jadi kawan-kawan, ketika sudah masuk ke Mendeley Web, kawan-kawan harus klik ini, sign in. Kita tunggu. Undi-mandi. Ini tadi laptop habis di sebentar. Jadi saya coba login. Email saya kan. Kemudian saya coba masuk. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi tadi ini laptopnya habis di apa namanya, di remote dari kantor pusat untuk update proteksi virusnya. Alhamdulillah ini udah agak bersih, ringan kan. Nah ini saya masih menggunakan laptop kantor. Di selama saya masih jadi karyawan di sini, laptop masih ada di saya. Kecuali kalau saya di resign, mungkin laptopnya saya kembalikan. Tapi kalau saya di PHK, laptopnya ini bisa dibeli sesuai kemampuan kita lah. Jadi saya di kantor, saya bekerja sudah cukup lama, alhamdulillah. Dan soal itu nanti saya akan munculkan di video berikutnya kan. Kalau saya jelaskan sekarang nanti basi pula kan. Lalulah tak ada yang nonton nanti pas saya upload video yang baru soal soal biodata saya kan, perjalanan hidup saya atau karir saya lah. Nah, alhamdulillah kawan-kawan, jika sudah login dia akan munculnya seperti ini. Munculnya seperti ini. Di sini kan sudah lihat dia nama saya. Dan nanti ini welcome to Mendeley, selamat datang di Mendeley. Nah ini search it for an article, dicari untuk artikel sebagai bahan untuk ke perpustakaan kita atau bahan file kita. Jadi di sini saya akan contohkan itu untuk teman-teman kelas saya, untuk teman-teman yang lainnya juga. Jadi di sini saya akan menggunakannya cukup simple. Kawan-kawan hanya cukup masukin kata kuncinya yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu sama dosen tersebut. Misalnya dalam kelas saya itu diminta untuk mencari referensi Mendeley dengan mata kuliah beliau itu pengembangan pembelajaran PAI berbasis kearifan lokal. Kita enter. Nah ini tugas UTS, tapi UTS-nya tuh sangat-sangat luar biasa. Ya, nah di sini kawan-kawan sudah melihat nih, udah ada berapa jurnal kan? Ada 1, 2, ada 2 aja. Di sini ini kampus saya nih, IAIN Pontianak. Oke, coba kita buka dari sini. Yes. Nah, nah ternyata di sini udah saya view in library, ini maksudnya udah saya masukkan di file saya ke perpustakaan saya nih kan. Di kalau belum itu biasanya nanti add. Nah bentar saya coba contohkan yang lain. Kayak gini, saya coba contohkan yang ini aja lah. Ini. Jadi kalau belum dimasukkan itu udah sebelumnya add to library. Kalau sudah, dengan tuh view in library kita coba add to library, loading, oke. Terus dan kita view. Masih loading lagi, guys. Mudah-mudahan suara saya ini cukup jelas. Di kawan-kawan pun bisa mendengarnya secara jelas juga, jernih lah maksudnya, ya kan. Jadi di Mendeley yang saya jelaskan adalah Mendeley dengan cara saya sendiri. Mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa mengerti dan bisa memahami. Kalaupun belum mengerti dan memahami, mungkin bisa berulang-ulang membuka video yang saya upload ini dengan menyiapkan buku catatan atau buku tulis. Mungkin ada beberapa yang saya sampaikan itu penting, mungkin kalian bisa mencatatnya. Dan kalaupun ternyata di tengah jalan kawan-kawan juga belum puas dengan cara saya menjelaskan Mendeley ini, kawan-kawan bisa mengunjungi channel lain. Nah, jadi kita itu dalam belajar itu tidak bisa fokus pada satu sub aja, ya kan. Kita harus melihat lagi sub-sub yang lain. Nah, seperti itu. Kenapa demikian? Karena untuk untuk sebagai bahan masukan.
dalam pembelajaran yang akan kita pahami di sini. Oke, tapi jangan lupa sebelum nonton yang lain, singgah channel saya itu di-subscribe biar kawan-kawan bisa update dengan video yang akan saya upload setiap hari, setiap saat, dan mungkin sehari satu ya. Nah, penting kawan update aja, komen komen komen, oh bang mana videonya lagi, bang mana videonya lagi, wah kan seru tuh kalau minta bang buatlah video lain, nah kan seru gak tuh ya enggak gitu. Nah di sini tadi saya sudah download nih kan, ini kan judulnya ini nih, urgensi pembelajaran berbasis kearifan lokal. Nah di sini udah kelihatan. Nah kita tengok di sini, kita nemu abstraknya ya kan. Kalau mau nengok lagi kita tekan red more, nah muncullah sampai bawah. Nah dulu ini kan saya itu pernah ada yang menyampaikan bahwa Mendeley itu kita hanya bisa nengok judul nih Jak, tapi tak bisa nengok isinya. Nah, lama saya teliti benda ini nih, lama saya nengok benda ini ternyata ada gak kita hanya bisa nengok judul nih Jak, sama penulisnya siapa tuh, tapi kita bisa juga nengok isinya. Nah caranya macam mana? Nah, kita close ya, kita close. Nah kawan-kawan kelihatan ini kan get full text. Nah saya awalnya ragu mau klik ini nih, takut salah ketik atau orang. Nah kita coba aja, tak ada salahnya kita coba, karena kita sini sama-sama belajar ya. Nah kita klik. Nah, dan hasilnya seperti ini, ternyata hasilnya itu seperti ini. Jadi kita bisa nengok dia di PDF. Alhamdulillah kan, alhamdulillah apa tak muncul nih ya enggak. Oke. Oh tadi dia baru nak mulai. Alhamdulillah di sini urgensi pembelajaran berbasis kearifan lokal itu ini dibuat oleh Pak Nadlir, dosen PGMI UIN Sunan Ampel. PGMI itu ya, pokoknya itulah, tak mungkin perguruan madrasah ibtidaiyah enggak bisa jadi. Ini dia. Jadi kan bisa lihat nih di PDF ini kan, bisa baca dari awal sampai akhir kan, ada yang ada keterkaitan dengan tugas kawan-kawan, atau ada keterkaitan dengan penelitian yang kawan-kawan angkat. Mungkin kawan-kawan di sebagian di antara kita ini, atau kawan-kawan di sini yang sedang menonton lagi ngangkat judul dengan metodologi penelitian dengan bentuk penelitian itu kalau perpustakaan ya, riset kah, pokoknya penelitian ke perpustakaan. Di mana kawan-kawan itu mungkin meneliti dari tahun berapa itu kan, masa referensi dari yang lalu-lalu, mungkin ini bisa jadi rujukan. Penelitian library riset kah, itulah susah nyebutnya ya. Tapi kawan-kawan pasti akan tanya-tanya nih, ini jurnal, tengok ke bawah halaman 299, ngapa tak ada nomor 1 ya. Jadi kawan-kawan di jurnal itu kan banyak, karena kita tidak bisa melihat jurnal halaman 1 itu judulnya apa. Nah mungkin ini mungkin entah jurnal yang keberapa, mungkin entah jurnal yang ke-12 atau ke-20, sampai dia halamannya 299. Jadi sebelum dia nih udah ada jurnal lain, tapi judulnya berbeda. Nah kalau ini kan halaman 299, urgensi pembelajaran berbasis kearifan lokal. Jadi 298 itu jurnalnya udah berbeda, judulnya juga berbeda. Di situ kita harus menilainya. Jadi jangan terkejut, ini 299 berarti ada sambungan ini gitu. Nah
Betul ada sambungannya tuh sebelumnya itu judulnya berbeda dan isinya pun berbeda. Jadi gitulah misalkan saya menerbitkan jurnal di YIN Pontianak. Saya dapat berapa lembar? Dapat 15 lembar. Ternyata saya masuk, eee, saya itu, dapat rombongan di halaman 65 sampai sekian-sekian. Kan saya 15 halaman jadi ya tinggal lah, tinggal dijumlahkan 65 kan, tambah 15, berarti berapa itu kan, 80 berarti kan. Berarti saya 65 sampai 80, katakanlah seperti itu. Nah, jadi jurnal saya diterbitkan dari halaman 65 sampai 80. Setelah 80 ada lagi kawan saya masuk, katakanlah kita ambil nama kearifan lokal nih, ambil tengahnya Arif. Nah, katakanlah si Arif, kan? Masukkan jurnal nanti dia nomor 81 sampai ke 90. Nah, seperti itu terus menerus. Nah, sampailah jurnal itu tidak akan ada habis-habisnya karena sangat berpengaruh untuk akreditasi kampus tersebut atau akreditasi dari fakultas tersebut ya. Nah, jadi ini kawan-kawan bisa lihat di sini kan, kalau ada yang cocok mungkin bisa ngeblok kan, istilahnya copy paste, tapi jangan nggak semuanya sian yang buat jurnal nih kan. Karena di sini mungkin dia udah dicek Turnitinnya plagiasinya berapa kan gitu. Nah, kalian bisa upload di sini copy paste di sini, ambil pendapatnya siapa di footnote, masukkan footnote-nya di sini kan enak. Nah, sebenarnya di Mendeley itu kita juga bisa masukin referensi ya. Referensi dalam arti itu kita bisa masukin kayak footnote gitu lah, atau daftar pustaka gitulah. Saya coba share dulu. Nah, ini saya share dokumen Word. Nah, ini tadi saya nyoba nih. Ternyata tidak bisa karena saya masih menggunakan jaringan kantor. Jadi kalau kita ngetik ini daftar pustaka kan, kita memasukkan referensi kita cukup klik ini insert citation, nanti muncul di kolom sebelah kiri, masukin, nah nanti muncul nanti muncul tak perlu ngetik-ngetik aja lah, langsung tersusun rata. Nanti yang ini saya masukin ke panduan Mendeley yang kedua. Nah, ini karena saya pakai jaringan kantor jadi aksesnya dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena kita di sini kerja bukan kerja yang monoton, tapi kerja untuk selesai tepat pada waktunya. Jadi misalkan laporan yang pagi masuk, siang udah kita kirim, atau jam 3 lah kita kirim. Jadi jam sore kita udah bisa santai gitu kan, bisa ngobrol sama karyawan-karyawan lainnya, kita bisa bertukar pikiran sama karyawan lainnya, ya apapun itulah istilahnya. Kalau orang Pontianak bilang ngomong bula bin bula lah, tapi kadang-kadang ada gak ngomong bagusnya. Dan itu semua demi kemajuan kita bersama. Apalagi di sini kan sudah berkeluarga semua laki-laki, pasti nanya apecan. Wajar kalau nanya apecan, karena kita laki-laki itu tanggung jawabnya besar. Di satu sisi cari uang untuk istri di rumah, satu sisi juga untuk tabungan kita, dan satu sisi untuk orang tua kita, karena kita tidak akan pernah mengetahui sampai mana usia orang tua kita. Kalau beliau sakit kita sudah punya pegangan dana, kalau beliau ingin makan sesuatu kita sudah juga ada dana kan, seperti itu. Dan saya itu punya target. Saya ini kan umur saya udah 32, saya berharap di umur sampai umur 40 saya sudah sukses. Jadi begitu 40 ke atas saya sudah menikmati hasil dari kesuksesan saya itu. Jadi kan bagaimana pula udah umur 41, udah ada anak, tiba-tiba anak ya minta duit, nak jajan ya, terduduk dari SPP, tak mungkin kan di umur 40 kita nak terkacak ganya. Terkacak ganya nak nyari duit lagi, nak kerja apa. Nah disitulah
kita maksimalkan potensi usia muda kita. Usia dulu dengan sekarang mungkin berbeda ya. Kalau anak zaman dulu mungkin agak zaman saya ini mungkin belum ada bekal atau pegangan gitu kan. Ada tapi mungkin tidak banyak. Beda sama sekarang. Sekarang kita hidup di zaman digital. Anak seusia 5 tahun aja buat YouTube sama orang. Bisa jadi itu orang tuanya. Sama orang tuanya terkenal dapat uang. Nah, itu yang harus kita adaptasi dengan kondisi sekarang. Tapi jangan sampai digitalisasi itu membuat kita lupa akan kewajiban kita sebagai umat, akan lupa kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan lupa akan sebenarnya kepada siapa kita akan kembali. Di dunia ini hanya tempat singgah sementara ya. Kita tidak bisa senang di dunia ini. Makin bertambahnya umur, makin pendek sebenarnya hidup kita di dunia ini. Istilahnya kredit kita ini makin pendek, jangka panjang makin pendek ya. Kita tidak pernah tahu kapan umur kita berakhir. Maka dari itulah Nabi selalu bilang, hari ini, hari esok, atau hari lainnya kita harus bisa lebih baik. Hari ini kita berubah seperti ini, kan? Hari besok berharap lebih baik daripada hari ini. Makanya saya pernah mendengarkan ceramah Adi Hidayat, kalau Anda pulang kerja, dari kerja, usahakan maghribnya itu di kantor, maghribnya di masjid. Nah, karena disitulah hasil keringat Anda ya, dan segala jerih payah Anda selama kerja Anda ungkapkan sama Allah, ya Allah, semua cara sudah aku lakukan, semua perintahmu aku jalankan. Ujungnya berkahilah apa yang hamba jalani hari ini, dan berikanlah yang terbaik dalam kehidupan hamba. Nah, seperti itu. Itulah indahnya Islam. Dan bagaimana dengan agama lain? Agama lain juga mungkin sama. Mungkin mengajarkan bagaimana mensyukuri hari kan gitu. Nah, karena kita tidak juga bisa mengatakan, oh hanya yang benar, yang itu Islam ya, tidak bisa. Ya, kita juga harus menghargai satu sama lain. Karena baginda Rasulullah SAW bilang, berbuat baiklah sesama. Tapi kalau agama kita dihina, jangan coba-coba, gitu aja ya. Nah, oke. Kita kemarin jadi sedikit ada pendidikan, sedikit ada nasihat islaminya, alhamdulillah, nasihat kehidupan lah kata orang ya. Mudah-mudahan nasihat ini bisa jadi motivator buat teman-teman semua. Oke, kita sharing lagi. Nah, kalau teman-teman udah nemukan ini berarti udah aman, alhamdulillah kan. Tapi filenya itu nanti akan masuk ke sini, hal referensi. Seingat saya ini bisa buat folder baru kalau nggak salah. Ini pendidikan COVID. Iya. Cuma saya lupa caranya itu seperti apa. Kalau saya add new, import library, saya bisa buat dari sini. Karena jaringan yang tidak mendukung, jadinya tidak bisa dibuat folder. Ini kan, jadi rencana saya kemarin itu tesis saya itu tentang COVID-19. Nah, di sini banyak nih referensi ini yang saya cari untuk judul tesis saya. Mudah-mudahan tesis saya di S2 kali ini dimudahkan. Pasti banyak yang nanya ngapus S2 lagi. Ya, saya berharap S2 yang kali ini bisa mewujudkan cita-cita yang mungkin belum tersampaikan. Jadi saya SPDI, S2 saya MM, dan lagi ngambil lagi MPD. Mudah-mudahan saya bisa melinearkan S1 dan S2 saya. Nggak jadi masalah S2-nya 2 kali. Yang penting jangan banyak, yang penting jangan esteller aja. Oke, ya. Oke, kita close. Nah, jadi di sini teman-teman. Jadi kawan-kawan yang ingin mencari bebas apapun, cukup di sini masukin aja kata kuncinya. Dan selagi kawan-kawan menemukan artikel ini ada view in library, get full text, dan related, ini artinya bisa dibaca.
Ada juga kadang-kadang satu jurnal yang tidak bisa dibaca, contoh ya, pembelajaran PAI. Nah, nih, kalau kawan-kawan ketemu ini kita klik satu. Nah, kita ini betul, kita hanya bisa nengok judul aja, nengok siapa penulisnya, dan kita hanya bisa add to library seperti yang saya contohkan ini akan masuk ke sini, betul. Nah, kemudian kita hanya bisa nengok abstraknya aja. Tapi kita tak bisa nengok isinya. Itu yang membedakan dengan Google Scholar. Tapi Google Scholar pun saya rasa juga tidak bisa ada. Nah, coba kita buka ya Google Scholar. Oke ya, kita lihat, kita copy dulu, kira-kira ada nggak di Google Scholar PDF-nya. Enter. Ternyata saya salah. Tapi kita lihat lagi, sesuai nggak judulnya. Di sini inovasi pembelajaran PAI di sekolah pada era Descriptive Innovation. Ini era aja, tak tahu era apa nih. Tapi kita klik. Sini T Priyatna. Di sini tidak ketemu siapa penulis ini. Tapi tak ada salahnya. Coba kita add to library. Tak ada salahnya kita tengok. Siapa kira penulisnya? Mana dia? Masih loading. Ini digital kan? Tidak kita. Ini penyakit nih, kita tak bisa nengok siapa penulisnya. Kan? Kita read more. Nampak lebih kita tengok di sini PDF-nya. Mudah-mudahan bisa dibuka. Oke, udah terdownload. Cukup lama kan kawan downloadnya, padahal filenya cuma 75 kilobyte, mungkin jaringan yang kurang mendukung. Nah, kita buka, sama enggak kira isi. Ini Teddy Priyatna, ISN-nya 5940. Kita lihat lagi ke bawah, apakah dia masukkan ISN atau tidak kan. Lihat lagi di sini juga tidak ada. Nah, kawan-kawan yang memang merasa ragu kalau isinya tidak ada, mungkin kawan-kawan bisa copy ini, masukin Google Scholar, muncul seperti ini. Nanti akan muncul lagi nih. Nanti kawan-kawan tinggal baca lagi. Kira-kira sesuai enggak dengan judul yang kawan-kawan ingin jadikan makalah atau penelitian. Nah, fungsinya kalau Mendeley, fungsinya itu lebih kita untuk mencari tulisan jurnal dari siapa aja, misalnya referensi lah, manajer referensi. Kalau Google Scholar gitu kita lebih ke mencari detail folder PDF-nya, karena di Mendeley ada yang PDF, ada juga yang tidak ber-PDF seperti ini. Nah, ini kan dia hanya related berarti tidak bisa buka isinya. Kalau pengetahuan saya ya, ini related lagi kan, tak bisa dibuka. Oke, kalau kalian penasaran, coba bang klik related apa bah, tak bisa. Oke, kalau kita close ini, coba bang klik bang. Oke, saya klik ya, lihat apa hasilnya. Ternyata saya baru tahu ketika ketik related munculnya judul lengkap, dan ternyata sama dengan ini. Betul? Inovasi pembelajaran PAI sekolah pada era Disruptive Innovation. Lihat lagi, sama. Di sini Priyatna T. Lihat lagi artikel kita, Teddy Priyatna. Berarti betul. Tengok lagi kita. Seperti kita tengok. Tak ada. Hanya ini aja nih.
Alhamdulillah. Di sini saya baru tahu nih, kita klik e-Redata ternyata muncul ini, muncul juga view PDF-nya. Oke, kita buka. Apakah sama dengan yang ada di Google Scholar? Nah, survei membuktikan masih berjalan. Waktu menunjukkan 14.47, asar di Pontianak yang 15.07. Nah, ternyata saya juga baru tahu nih, kita klik yang ini related munculnya seperti ini, dan muncul view PDF-nya. Berarti ada perlu saya luruskan. Ternyata selain ngetik yang ada view PDF-nya itu, kita juga bisa ketik ini related, muncullah seperti ini kan. Kalau kita klik view PDF-nya muncullah seperti ini. Karena tadi kita tidak yakin, kita buka Google Scholar, kita klik yang tadi munculnya seperti ini, dan ternyata ini sama dengan kita geser. Nah, sama, ini yang dari Mendeley, ini yang dari Scholar. Alhamdulillah, ilmu baru. Nah, jadi di sini kita sama-sama belajar, karena saya ini pun masih gak mulu-mulu kan. Makanya saya bilang tadi, saya akan menjelaskan sesuai dengan cara saya sendiri. Karena dengan cara saya gini, saya belajar juga, kawan-kawan yang nonton juga belajar. Nah, saya dapat ilmu, baru tahu, kawan-kawan malah baru tahu juga. Nah, lebih baru tahu juga kan itu. Alhamdulillah, ilmu baru. Nah, jadi di sini aja kawan-kawan. Mudah sebenarnya. Mendeley ini memudahkan untuk bereferensi. Nah, kan lebih enak. Nah, ini khusus PAI. Bang, emang ini untuk jurusan abang ya, jurusan kami lah. Oke, katakanlah penonton video saya ada anak Untan, jurusan ekonomi. Dia mau klik, bang, tugas bang ekonomi manajemen. Oke, ekonomi manajemen. Set. Muncul. Muncul nih. Ketik lagi related. Kan guys, ternyata ketik related nih. Muncul gak view PDF kan? Gak ada PDF-nya, beda-beda. Nah, jadi di sini kawan-kawan harus mengkolaborasikan. Jadi, kalaupun memang tidak ada PDF-nya di sini, mungkin kawan-kawan bisa ke Google Scholar ya. Oke, saya coba lah ya. Kalau mudah-mudahan ada, karena kita harus itu juga pandai-pandai lah. Kalau kolaborasi dan ternyata tidak ada PDF-nya. Nah, bagaimana yang tidak ada PDF-nya? Nah, kita carilah referensi yang lain. Jangan gak maksakan diri harus ada PDF-nya. Gak bagus kan. Saya kira carilah yang ada PDF-nya. Jadi nyaman gak sedikit, nyambung gak sedikit. Tapi bang, kalau ada nanya yang ada PDF-nya tidak sesuai dengan materi kami, pandai-pandai lah cari referensi lain kan gitu. Jadi harus ada inisiatif mahasiswa tuh, jangan fokus satu, kaku, tidak bergerak, mana nak berkembang kan gitu. Ya, abang nih ekonomi ya, coba pendidikan. Oke, kita buka pendidikan yang mungkin yang kuliah di jurusan pendidikan, contoh sejarah. Muncul sekolah bang, kan ngajar guru. Oke, sejarah sekolah. Muncul banyak lagi kan, sekolah menengah. Ini khusus untuk jurusan pendidikan, kena nyari tugas sini lah. Tapi jangan copy paste semua kan, saking malas. Aduh, udah saking cepat saya tulis kopi semua. Biasalah mahasiswa tuh, kalau jauh-jauh hari dikasih tugas mereka santai gitu. Udah nak dekat hari ada tugas barulah tekacagannya SKS, sistem kebut sehari ataupun sistem kebut semalam, tahan begadang semalam demi tugas, barulah nak nyalahkan dosen. Padahal yang salah itu diri kita. Apa kita ngerjakan dekat hari, jauh-jauh hari lah, jauh-jauhan. Oke. Nah, jadi kan kawan, Mendeley ini enak.
enak menjalankannya, enak juga menggunakannya. Ya. Jadi kawan-kawan bisa mengkolaborasikan dengan Google Scholar juga boleh, kan? Untuk mendelay juga boleh, tidak jadi masalah. Atau kawan-kawan punya referensi link lain juga nggak jadi masalah dalam mencari referensi, karena yang penting daftar pustakanya terlampir, tertera. Karena kan kita kan udah zaman digital, orang ke perpus mungkin agak kurang lah kalau kata orang. Bukan kurang banyak, mungkin sedikit lah kurangnya ke perpus kan. Karena zaman online ini kita duduk-duduk di rumah ya, klik ini ya muncul contoh buku. Tiba-tiba kepikiran coba meneliti, misalkan judul tesis, terserah apa nih, tesis pendidikan Islam. Kita kan lagi gabut, kita apa buat, tiba-tiba pengen muncul. Oh iya, tapi kadang-kadang udah agak malah nak kerja tu, nak kerja nengok ya lah, nengok sambil ingat kan, sampai nunggu tergerak lah berhati tu nak kerja kan, tiba-tiba nak buka Mendeley, ada ndak tesis pendidikan Islam, hadir. Enak, jika udah bisa menjalankannya sih enak nih, insya Allah lah. Sangat bermanfaat lah untuk kita semua ya. Mungkin sedikit pembahasan dari saya. Kalau ada yang kurang paham mungkin bisa beri komentar di video yang saya upload ini kan. Kawan-kawan mungkin ada yang ingin mau saya tanyakan, atau ada yang ingin berbagi ilmu kan, atau kita ingin berkolaborasi dalam dalam belajar Mendeley ini, karena saya juga masih tahap belajar. Saya tidak bisa mengatakan diri saya ini benar ya. Saya suka betulkan rambut nih. Ini rambut saya ini agak tebalnya, agak tipis-tipisnya. Belum lah, banyak yang dipikirkan kuliah. Ya, sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang paham dengan penjelasan mengenai Mendeley ini, komen di video saya. Nanti di video selanjutnya saya lebih rinci lagi. Jadi kita di sini sama-sama belajar, dan kita di sini juga tidak bisa mengatakan bahwa saya lah spesialis di sini, tidak. Masih banyak kawan-kawan saya, baik itu di Pontianak, luar Pontianak, dan se-Indonesia. Dan se-Indonesia itu pasti ada yang lebih lah di atas saya. Hanya saja di sini saya lebih menjelaskan itu dengan cara yang saya bisa. Karena kalau dengan cara itu kan ada yang mudah mengerti, ada yang juga tidak, ada juga yang tidak enak didengar kan gitu ya. Sekian dari saya ya, ini akan saya upload ya. Kawan-kawan bisa komen di videonya, beri masukan positif. Berarti abang ini cuma nerima yang positif, enggak. Komentar negatif juga saya akan tanggapi. Hidup itu pasti ada plus ada dan minusnya, tak usah kita ambil hati, anggap ya pembelajaran buat kita. Makin kita nak naik, makin akan banyak masukan yang positif dan negatif. Tak perlu kita emosi, tak perlu juga kita ambil hati. Kalau kata orang Pontianak, tak usah aku ambil hati, ambil jantung. Tak ada lah. Karena selagi kita yakin dan kita mampu, dan keyakinan kita belajar, ikhlaskan Allah, insya Allah Allah akan mudahkan semuanya. Oke, dan dari saya, jangan lupa subscribe di Alputra channel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.